Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dinia Holida, SST SGZ MPH, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi efektif. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para hadirin yang hadir pada siang hari ini. Izin memperkenalkan diri, saya Rafina Bila Mar'ah, selaku moderator dari kelompok 9 dan rekan-rekan saya, Azalia Pusparinda, Nusaibatul Himah, dan Febrina Eka Permatasari sebagai tim dari RMIK. Adapun pemangku kepentingan yang hadir yaitu Direktur Rumah Sakit, Administrasi Rumah Sakit, Departemen Keuangan dan Operasional Rumah Sakit, dan Manajemen Rumah Sakit. Di sini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai meningkatkan efisiensi pencatatan medis dengan sistem informasi terintegrasi Rumah Sakit Sejahtera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin menjelaskan mengenai ilustrasi satu pencatatan medis terpisah. Gambar menunjukkan seorang dokter yang sedang mencatat informasi medis pasien di berkas fisik. Di lain sisi, seorang perawat juga mencatat informasi medis yang sama di sistem komputer terpisah. Hal ini mengakibatkan duplikasi kerja, pemborosan waktu, dan potensi kesalahan. Solusi yang tepat adalah dengan mengintegrasikan sistem pencatatan informasi medis agar efisien. Sistem pencatatan ini menggunakan sistem RME karena dapat dengan mudah diakses oleh dokter, perawat, atau petugas PMIK. Hal ini memungkinkan mereka mencatat, membaca, dan memperbarui data dengan efektif tanpa harus terjadi duplikasi data medis, pemborosan waktu, dan potensi kesalahan. Baik, untuk ilustrasi yang nomor 2, kesulitan akses informasi pasien. Masalahnya adalah gambar menunjukkan seorang perawat yang mencoba mencari informasi medis tentang pasien. Dia harus mencari berkas fisik di ruangan arsip dan berkomunikasi dengan dokter untuk informasi tambahan. Proses ini memakan waktu dan menunggu perawatan pasien yang seharusnya lebih efisien. Solusi dari masalah ini adalah dengan mengimplementasikan arsip fisik menjadi digital dan terintegrasi akan memudahkan pencarian data pasien secara langsung dari komputer atau perangkat seluler. Hal ini juga dapat mengurangi waktu yang dihabiskan mencari berkas fisik di ruang arsip. Lalu untuk ilustrasi ketiga, permasalahannya koordinasi perawatan yang kurang efektif. Gambar menunjukkan situasi di mana pasien yang perlu perawatan di beberapa departemen harus berbicara dengan berbagai petugas kesehatan yang memiliki informasi medis yang tersebar. Ini menciptakan situasi yang membingungkan dan menghambat koordinasi perawat yang efektif. Untuk masalah ini, solusinya adalah dengan menerapkan rekam medis elektronik terpadu, membentuk tim koordinasi perawatan dengan perawat utama sebagai penghubung, serta menerapkan protokol komunikasi standar untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, memanfaatkan teknologi kolaborasi berbasis cloud, berikan pelatihan komunikasi dan manajemen informasi kepada perawat, dan melakukan efisiensi rutin dengan melibatkan umpan balik dari pasien. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efisiensi koordinasi, memastikan informasi terintegrasi, dan memberikan perawatan yang lebih efektif. Baik, untuk ilustrasi keempat tentang solusi dengan sistem informasi terintegrasi. Gambar menunjukkan bagaimana sistem informasi terintegrasi akan mempengaruhi situasi. Sekarang, semua departemen menggunakan sistem yang sama untuk mencatat informasi medis pasien. Dokter, perawat, dan petugas kesehatan dapat dengan mudah mengakses informasi medis yang terintegrasi, mengurangi duplikasi kerja, meningkatkan efisiensi, dan memfasilitasi koordinasi perawatan. Solusi dari ilustrasi keempat yaitu mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi, memungkinkan semua departemen dalam fasilitas kesehatan menggunakan platform yang sama untuk mencatat dan mengakses informasi medis pasien. Hal ini mengurangi duplikasi data, meningkatkan efisiensi kerja, dan memperkuat koordinasi antar profesional. Dokter, perawat, dan petugas kesehatan dapat dengan mudah mengakses data pasien secara real-time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan klinis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan. Penerapan sistem informasi terintegrasi di
Rumah Sakit Sejahtera berhasil meningkatkan efisiensi pencatatan medis. Sistem ini mempermudah akses data pasien bagi semua tenaga kesehatan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menghilangkan duplikasi kerja. Dengan proses yang lebih cepat dan akurat, kualitas pelayanan kesehatan meningkat, serta koordinasi antar departemen menjadi lebih efektif. Selanjutnya, ini ada ringkasan implementasi dan advokasi kebijakan kesehatan kepada pemangku kepentingan. Bisa dibaca dan dilihat sendiri. Selanjutnya, ada rencana tindak lanjut. Next. Sekian dari kelompok kami. Apakah dari pihak pemangku kepentingan akan ada yang ditambahkan atau disampaikan? Dipersilahkan. Baik, izin menyangga, saya Ranti Almasa dari Administrasi Rumah Sakit. Meskipun sistem informasi terintegrasi menawarkan banyak keuntungan, penerapan tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya implementasi dan pemeliharaan sistem, terutama bagi fasilitas kesehatan yang memiliki anggaran terbatas. Selain itu, tenaga kesehatan sering menghadapi kurva belajar yang curam dalam menggunakan teknologi baru yang dapat mengurangi efisiensi sementara hingga mereka terbiasa. Risiko keamanan data pasien juga meningkat dengan integrasi data yang luas, sehingga memerlukan sistem perlindungan yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Baik, mohon izin menanggapi sanggahan dari pihak administrasi rumah sakit. Sanggahan tersebut menurut kami valid, tetapi tantangan yang disebutkan dapat diatasi dengan perencanaan yang matang. Biaya implementasi dapat diminimalkan dengan memilih sistem open source atau melakukan pengadaan bertahap. Pelatihan intensif dan dukungan teknis bagi tenaga kesehatan akan mempercepat adaptasi sistem. Untuk keamanan data, langkah-langkah seperti pengamanan data, verifikasi ganda, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala dengan diterapkan. Jika masih ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan, dipersilakan. Izin menyangga, saya Adila sebagai Departemen Keuangan dan Operasional. Sistem yang lebih efisien tentu penting, tapi kita juga harus realistis dalam menilai kapasitas kita. Digitalisasi penuh membutuhkan anggaran yang besar dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pelatihan staf yang mungkin memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Memang perubahan itu tidak mudah dan instan. Tetapi jika kita menunda terlalu lama, akan semakin banyak waktu yang hilang dan pasien yang terdampak. Setiap menit yang terbuang untuk mencari berkas fisik berarti perawatan pasien akan terhambat. Teknologi sudah cukup maju untuk membantu kita bekerja lebih cepat dan lebih akurat. Ada yang ingin disanggah lagi mungkin ditambahkan? Baik, di sini saya Zara sebagai manajemen rumah sakit ingin menyanggah. Dengan adanya penerapan sistem RME ini, memang bisa mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan seperti terjadinya duplikasi data medis, pemborosan waktu, dan potensi terjadinya kesalahan. Jika ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari penerapan sistem RME ini adalah kesalahan saat input atau edit data. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya permasalahan ini yaitu kesalahan manusia seperti kurangnya fokus atau kesalahan sistem komputer seperti malfungsi. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya permasalahan tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk mengatasi salah satu dampak negatif seperti kesalahan input atau edit data, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Setiap Pasienkes bisa menggunakan aplikasi layanan Pasienkes yang dapat mendeteksi ketidakcocokan data dan memberikan peringatan jika terdapat indikasi kesalahan input. Solusi yang kedua, untuk memperbaiki kesalahan pencatatan data rekam medis pasien, petugas dapat melakukan pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi dengan paraf dokter atau petugas kesehatan yang bersangkutan. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Baik, izin menyangga saya sebagai Direktur Rumah Sakit, izin menyangga penerapan sistem RME dan teknologi kolaborasi membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan, yang mungkin sulit dicapai oleh fasilitas kesehatan dengan anggaran terbatas.
Selain itu, perubahan dalam proses komunikasi dan pelatihan staf memerlukan usaha yang besar dan dapat mengganggu operasional sehari-hari. Terima kasih. Baik, izin menjawab sanggahan dari Direktur Rumah Sakit. Meskipun implementasi RME dan teknologi kolaborasi memerlukan investasi awal, memiliki manfaat jangka panjangnya juga, seperti peningkatan efisiensi, mengurangi kesalahan medis, dan penghematan waktu. Akan jauh melebihi biaya tersebut. Selain itu, penerapan sistem ini juga dilakukan secara bertahap, dimulai dengan departemen yang paling membutuhkan. Untuk pelatihan staf, program dapat disesuaikan dengan anggaran dan dilakukan secara bertahap dengan pemanfaatan pelatihan online atau dari sumber daya internet yang lebih hemat biaya. Dengan pendekatan bertahap ini, perubahan dapat diimplementasikan tanpa mengganggu operasional secara signifikan. Apakah jawaban saya sudah terjawab? Baik, saya kira dirasa cukup. Baik, jika dirasa cukup, akan kami tutup diskusi pada siang hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.